Assalamualaikum, balik lagi dengan aku Putri Hamid. Kali ini aku masih mau membahas atau share tentang pengalaman aku mengenai kista ovarium yang pernah aku rasakan atau yang pernah aku alami. Tapi kali ini aku bukan ke cerita ya, tapi lebih ke nunjukin ke kalian kalau gejala yang pernah aku rasakan di saat aku merasakan kista ovarium. Nah, itu semua gejala yang pernah aku rasakan. Tapi yang lebih sering banget dan mungkin bisa dibilang hilangnya setelah operasi itu merasakan sariawan. Sariawan yang terus-terusan, bisa dibilang hilangnya hanya 2-3 hari, tapi selebihnya dia balik lagi dan sariawan lagi. Itu perlu diperiksa. Dan perut aku itu terlihat buncit. Mungkin dulu seperti video yang sebelumnya aku kasih tahu kalau aku tuh mengiranya kista ovarium ini udah ada sebelum aku menikah. Tapi karena tak ketahuannya setelah aku menikah, dan gejala ini tuh benar-benar hampir tidak terlihat. Contohnya seperti perut buncit. Perut buncit mungkin kalau kita waktu aku belum nikah kan aku mikirnya aku udah sadar kalau perut aku tuh buncit. Tapi aku mikirnya karena aku gemuk. Dan setelah aku menikah, aku lebih menyadari lagi karena kan aku mikirnya aku hamil gitu. Itulah kenapa aku bisa buat USG, karena aku penasaran. Di tespek kok nggak ada garis 2, terus haidnya juga udah telat, tapi kok belum hamil gitu. Makanya di sini aku aku minta sama dokter dan dokter menyarankan untuk USG. Dan menstruasi tidak lancar. Nah, kali ini benar-benar perlu diperhatikan banget. Mungkin kalian itu bakalan beranggapan sama kayak aku. Setiap bulan haid itu bisa dibilang lancar, tapi ternyata tidak. Kenapa enggak? Karena yang aku rasakan itu di saat aku setiap bulan lancar, aku pikirnya ya udah itu lancar. Tapi ternyata kita tuh harus perhatikan dari harinya dan seberapa banyak haid yang keluar. Karena pada seumumnya yang normal haid itu keluar bisa dibilang kurang lebih seminggu. Dan hari pertama atau hari kedua itu bisa dibilang harus banyak lah yang keluar ya. Tapi kalau yang aku rasakan ini enggak. Aku setiap bulan haid, tapi yang aku rasakan itu haidnya hanya 2 atau 3 hari lamanya. Itu pun bisa dibilang nggak banyak dan nggak sedikit. Mungkin kalau dilihat dari normalnya wanita ya mungkin haid pertama aku tuh kayak haidnya dia yang udah 3 atau 4 hari. Bisa dibilang banyak, bisa dibilang sedikit. Dan nyeri saat haid itu bisa dirasakan dengan kista ovarium, tapi dia tuh lebih ke jarang aja gitu. Karena aku dulu tuh jarang banget yang namanya di saat haid itu sakit, biasa aja. Makanya aku mikirnya ya udahlah, orang aku sehat gitu kan. Tapi buat kalian nih yang saat haidnya itu suka banget nyeri, perutnya tuh kayak terlilit, itu perlu banget juga buat dicek karena itu
bisa dibilang gejala kista endometriosis. Apa itu kista endometriosis? Kista endometriosis itu semacam kista coklat yang dia tuh kalau nggak salah lengket, terus apa ya, pokoknya ada lah gitu. Nanti di next video aku bakalan kasih kalian, insya Allah ya, aku bakalan ngasih kalian tahu tentang kista endometriosis. Tapi intinya kalau misalnya kalian di saat haid itu ngerasa nyeri yang berlebihan, apalagi di saat nyeri itu sampai muntah, pusing, itu udah berlebihan pokoknya ya, itu udah harus dicek, jangan dibiarin. Terus sakit yang melilit atau nyeri yang berlebihan itu bisa mengakibatkan terjadinya kista kita itu pecah, kata dokter ya, yang aku tahu nih ya, katanya kista kita itu bisa pecah atau apa gitu, intinya ya udah bahaya lah gitu. Nah itu dulu yang bisa aku sampaikan ke kalian atau aku bisa share ke kalian, karena memang sebenar-benarnya yang aku rasakan di saat aku mengidap kista ovarium 9 cm itu gejalanya benar-benar pure apa yang aku omongin. Mungkin di next video aku bakalan lebih share banyak lagi tentang kista-kista yang aku rasakan, maksudnya kista ovarium ya, dan jangan ada kista-kista lainnya lagi. Di akhir video ini aku bakalan liatin ke kalian perjuangan aku melawan kista hingga akhirnya aku bisa dapat garis 2 dan aku bisa mempunyai bidadari cantik.